Misalnya Allah, Allah itu salah, teman-teman. Kenapa begitu? Karena dia bunyinya A, bukan O. Huruf O tidak ada di dalam bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Sahabat Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Yaitu lafaz Allah. Cara membaca lafaz Allah di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama tarqiq atau tipis, yang kedua taghliz atau tebal. Nah, kapan saja lafaz Allah ini dibaca tipis dan kapan pula dibaca tebal? Simak video ini sampai selesai. Pertama, lafaz Allah yang dibaca tarqiq atau tipis. Kapan dibaca tarqiq atau tipis ini? Pertama, kalau sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Jadi, kalau ada lafaz Allah yang sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, maka dibaca tipis. Contohnya, kalimat Bismillah. Kalimat Bismillah, sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di bawah, yaitu Mi. Maka lafaz Allah dibaca tipis, yaitu dengan bunyi La. Bismillah. Contoh kedua misalnya kalimat min dunillah. Sebelum lafaz Allah ada huruf nun yang berbaris di bawah. Maka lafaz Allah dibaca tipis dengan bunyi La. Yang kedua, dibaca tipis juga bila lafaz Allah tersebut lamnya berbaris di bawah. Contohnya kalimat Alhamdulillah. Lillah, li itu baris di bawah, tapi tidak ada lagi huruf alifnya. Maka lillah mesti dibaca dengan tarqiq atau tipis, yaitu dengan bunyi La. Lillah. Contoh lain misalnya, banyak lafaz di dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi, kalau lafaz Allah itu lamnya berbaris di bawah, maka dibaca tipis, lillahi. Nah, teman-teman semuanya, kita masuk kepada yang kedua, yaitu dibaca taghliz atau tebal. Kapan pula kalimat Allah ini dibaca tebal? Yang pertama, kalau sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang berbaris di atas. Contohnya kalimat Qul huwallahu. Qul huwallahu. Sebelum lafaz Allah ada huruf waw yang berbaris di atas. Maka kalimat Allahnya kita baca tebal. Bagaimana bunyinya? Bunyinya dengan Allah. Allah. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Contoh kedua misalnya kalimat minallahi. Minallahi. Jadi bunyinya Allah. Allah. Minallahi. Sebelum lafaz Allah ada huruf nun yang berbaris di atas. Maka dia mesti dibaca dengan tebal. Yang kedua, dibaca tebal juga kalau sebelum lafaz Allah itu ada huruf yang berbaris di depan. Contohnya kalimat narullahil muqadah. Lafaz narullah, sebelum lafaz Allah ada huruf ra yang berbaris di depan. Maka lafaz Allah dibaca tebal. Narullah. Narullah.
Contoh lain misalnya kalimat Abdullahi. Abdullahi. Sebelum lafaz Allah ada huruf dal yang berbaris di depan, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Yang ketiga, dibaca tebal juga bila huruf alif pada lafaz Allah tersebut berbaris di atas. Jadi dibaca Allahu, Allahu. Contohnya misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada lagi ayat di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, jadi kalau lafaz Allah itu sebelumnya berbaris di atas alifnya, maka dibaca tebal. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang membaca lafaz Allah. Apa itu? Yaitu huruf alif yang berbaris di atas yang dibaca A tapi dibaca O. Misalnya Allah, Allah itu salah, teman-teman. Kenapa begitu? Karena dia bunyinya A bukan O. Huruf O tidak ada di dalam bahasa Arab. Maka perlu kita hati-hati. Allahu, Allahu. Ada juga kesalahan kedua, yaitu setelah membaca A tapi dibaca ditambah dengan waw. Misalnya Allah, Allah, itu salah, teman-teman. Jadi ada bunyi waw setelah alif yang berbaris di atas itu. Itu juga keliru, teman-teman. Lalu bagaimana? Caranya adalah baca A kemudian ditebalkan lamnya. Allahu. Jangan dibaca Allahu atau Allahu. Itu yang keliru. Baiklah teman-teman semuanya, itulah pembahasan kita sehubungan dengan bagaimana cara membaca lafzul jalalah di dalam Al-Quran atau lafaz Allah di dalam Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.